Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Agustin dari kelas manajemen 22A dengan INPN 22411038. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Apa itu ruang lingkup manajemen keuangan? Manajemen keuangan atau disebut pembelanjaan meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha, mendapatkan dana, funding, yang dibutuhkan perusahaan, serta menggunakan dana atau mengalokasikan dana tersebut secara efisien, biaya, dan efektif waktu untuk mencapai tujuan perusahaan. Financial decision, menentukan keputusan keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan yang pertama adalah sebagai financial decision atau menentukan keputusan finansial. Keputusan manajemen keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang modalnya berasal dari berbagai sumber. Keputusan manajemen keuangan dalam urusan finansial meliputi cara mendapatkan modal dan mengeluarkan biaya untuk operasional. Manajemen keuangan bertugas membuat keputusan struktur modal untuk jangka panjang dan modal kerja untuk jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk operasional bisnis. Tujuannya untuk mendapatkan laba sebesarnya bagi perusahaan. Modal kerja ini berasal dari berbagai sumber modal, misalnya sumber internal atau eksternal. Investment decision, manajemen keputusan investasi. Keputusan investasi termaksud dalam investasi dalam aset tetap atau disebut sebagai penganggaran modal. Kegiatan investasi dalam aktiva lancar juga adalah sebagai keputusan investasi dalam manajemen keuangan. Kegiatan ini juga biasa disebut sebagai keputusan modal kerja. Keputusan investasi manajemen keuangan terdiri dari keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen keuangan dibutuhkan untuk evaluasi resiko, hitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Penggaran modal oleh manajemen keuangan juga termaksud kegiatan menghitung aset yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen keuangan bertugas menghitung anggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan alokasi, dana, dan operasional perusahaan. Dividend decision, keputusan pembagian saham. Ruang lingkup manajemen keuangan yang terakhir adalah membuat keputusan pembagian saham. Manajemen keuangan akan menentukan berapa besar dana yang dikembalikan atau dibagikan ke para pemegang saham. Selain itu, manajemen keuangan bagi para milenial, gaya hidup pada zaman sekarang sering menuntut untuk lebih konsumtif. Padahal, jika membesarkan gaya hidup, tentu tidak akan bisa mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Namun, tak selamanya milenial selalu terlihat sebagai pelaku konsumtif. Kita sebagai milenial juga dapat melakukan beberapa hal dalam mengelola keuangan pada zaman sekarang. 1. Membuat anggaran keuangan. Pembuatan anggaran adalah langkah awal yang penting untuk terhindar dari keborosan. 2. Membuat catatan keuangan. Membuat catatan keuangan cukup dengan menulis pengeluaran sehari-hari. Dan jangan lupa mencatat pemasukan yang kita miliki. Karena di akhir bulan kita akan mengevaluasi apakah pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan atau tidak. 3. Jika memiliki utang atau pinjaman, lunasi utang tersebut. Ini penting. Jika memiliki utang atau pinjaman, segera lunasi utang tersebut dan jangan menambah utang baru. 4. Last but not least, jangan lupa untuk menabung secara teratur. Langkah ini memang selalu susah untuk dilakukan secara teratur. Namun, dengan membiasakan menabung, maka bisa membuat kita memiliki sebuah kebiasaan keuangan yang sehat. Kemampuan mengelola keuangan yang baik akan menghindarkan dari perilaku konsumtif dan kebiasaan belanja impulsif yang biasa sering terjadi. Untuk menghindari belanja impulsif, biasakan membuat list belanja dengan membawa uang secukupnya dan pikir dengan matang sebelum membeli. Nah, sekarang sudah tahu kan gimana caranya agar bisa mengelola keuangan? Sebagai generasi milenial,
Selain mampu mengelola keuangan, kita juga dapat melakukan investasi sebagai bekal untuk masa depan. Namun, jangan asal dalam memilih investasi. Mendapatkan tawaran investasi dengan untung besar dalam sekejap memang menggiurkan, tetapi perlu hati-hati. Jangan sampai terjebak pada jeratan penipuan investasi atau dikenal dengan investasi bodong. Namun, bagi generasi milenial, tak perlu lagi takut dengan investasi bodong. Karena saat ini sudah ada reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Reksadana juga sudah berbentuk hukum berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1. Berinvestasi bukanlah sesuatu hal yang aneh. Bagi generasi milenial, selain harus melek teknologi dan kreatif, berinvestasi adalah salah satu kewajiban finansial yang sangat penting dilakukan. Karena nilai investasi akan bertambah berkali-kali lipat beberapa tahun kemudian dan akan menguntungkan. Yuk, dari sekarang harus pinter ngatur duit. Karena pinter ngatur duit